Sudah mi tugasnya yang kemarin? Sudah mi tugas minggu lalu. Besok mi deadline-nya komunikasi mas sana. Ku tak cukup pintar untuk bicarakan uang. Ku tak cukup peka untuk bicarakan alam. Tak cukup bijak tuh bicarakan orang. Pikiranku bertandang jauh dari sekarang. Seperti kata orang pintar macam Gita Wirjawan. Masalah masa depan biar mereka bereskan. Berdiri di penghujung buku, gemetar lututku tersisa ragu. Berlindung di belakang tawa, di dalam hati tersisa ragu. Hari ini apa yang lucu? Jutaan cara tuh batin yang gagu. Berdiri di akhir dunia, di minggu ini tersisa ragu. Lawan resesi modalku hanya pas-pasan. Lawan emisi pun aku hanya figuran. Tak cukup penting untuk bikin perubahan. Nasibku tak karuan, tidak digenggam tangan. Seperti kata orang bijak yang paham kebatinan. Masalah masa depan aku punya peranan. Berdiri di penghujung buku, gemetar lututku tersisa ragu. Berlindung di belakang tawa, di dalam hati tersisa ragu. Hari ini apa yang lucu? Jutaan cara tuh batin yang gagu. Berdiri di akhir dunia, di minggu ini tersisa ragu. Halo, nama saya Ani. Saya merupakan seorang mahasiswi dari kampus yang cukup ternama di Makassar. Dan saya menjadikan joki tugas sebagai job site saya dalam kegiatan sehari-hari. Sekarang saya sebagai salah satu mahasiswi di universitas yang ada di Kota Makassar. Dan saya memiliki kerjaan sampingan yaitu sebagai penjoki tugas. Baik, jika ditanya apakah ada alasan lain yang melatar belakangi saya membuka jasa joki tugas, sebenarnya jasa joki tugas ini bermula pada saat masa pandemi. Di saat itu saya merasa bahwasan kegiatan perkuliahan saya belum terlalu padat, sehingga saya mencari kegiatan dan kesibukan lain dengan membuka jasa joki tugas untuk membantu teman-teman yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi di awal merintis joki tugas ini, saya tidak ada pemikiran untuk sampai di titik ini yang benar-benar menjalannya dengan enjoy. Dan itulah tadi, bahwasanya memang saya hanya ingin membantu orang-orang di sekitar saya merasa kesulitan dan juga merasa bahwasanya tugasnya tidak dapat diselesaikan dengan baik.
Ku tak cukup peka untuk bicarakan alam. Nah oke, kembali lagi karena awalnya kan saya mengerjakan joki tugas ini hanya iseng-iseng dan di waktu free saja. Jadi kalau masalah burnout itu tidak ada terjadi di saya. Karena memang saya mengerjakan joki tugas ini di saat saya lagi free atau lagi tidak ada kesibukan lain. Nah kalau untuk hari libur ya itu sebenarnya tergantung. Karena ya kembali lagi karena saya cuman iseng dalam mengerjakan joki tugas ini, jadi di waktu-waktu free saja. Gemetar lututku tersisa ragu. Jadi sebenarnya kalau ditanya soal riset, kita juga harus sebagai seorang penjoki ya, harus mengetahui terlebih dahulu sejauh mana kapabilitas hingga kapasitas kita. Jadi pada saat customer datang, kita harus tahu dulu instruksi tugasnya seperti apa. Makanya saya harus menanyakan bahwasanya tugasnya ini bentuknya seperti apa. Dan untuk risetnya, ya saya berusaha untuk mencari tahu dulu lebih jauh, mendalami, dan juga mencoba mengukur kemampuan saya apakah memang benar-benar bisa menyelesaikan tugas tersebut. Karena memang sejauh ini saya mendapatkan tugas-tugas yang sangat bertolak belakang dengan jurusan saya, misal dari manajemen, ada juga yang dari ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ketika saya merasa masih bisa untuk menyelesaikan tugas tersebut, ya saya tetap akan mengerjakannya. Genggam tangan. Oke, kalau menolak request dari joki tertentu ya sudah pasti pernah, karena tidak mungkin semua tugas itu bisa saya kerjakan, apalagi saya sendiri. Kalau masalah terhalang dengan tugas saya sendiri sepertinya tidak, karena saya mengerjakan joki ini di saat ya memang pekerjaan lainnya sudah selesai. Gemetar lututku tersisa ragu. Berlindung di bawah. Oke, sebenarnya kalau kita berbicara soal joki tugas memang kadang konotasinya itu buruk ya. Cuman dibalik itu semua kita harus tahu bahwasanya orang yang menggunakan jasa joki tugas itu bukannya benar-benar tidak bisa dan tidak mampu untuk mengerjakan tugas mereka. Hanya saja mereka terkendala dari segi waktunya, yang mereka juga sibuk, kemudian juga atau mereka yang merasa keteteran dengan tugas-tugasnya yang begitu banyak. Karena rata-rata juga tugas yang datang itu adalah laporan-laporan praktikum yang pasti teman-teman tahulah bagaimana hektiknya mereka yang bergelut di bidang tersebut ya kan. Jadi kalau soal ilegal tidak ilegalnya sih kembali ke hubungan antara kita sebagai penjoki dan juga customer ya. Selagi mereka merasa terbantu dan juga kita merasa diuntungkan, kenapa tidak? Oke, kalau perjuangan menurut saya yang harus ditumbuhkan itu trust. Jadi kepercayaannya para customer. Entah itu kita mengerjakan tugasnya betul-betul rapi, sesuai permintaan, dan yang paling utama itu ketepatan waktu. Nah, dari situ nanti customernya itu pasti berpikir sendiri bilang, oh ternyata di sini trust ki ini penjokiku. Nah, jadi saya menarik customer itu dari situ. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Lili. Saya adalah seorang mahasiswa dari salah satu kampus ternama yang ada di Makassar. Tersisa ragu, berlindung di belakang tawa. Saya menggunakan jasa joki tugas ini dengan mata kuliah tertentu dengan alasan karena mata kuliah ini memiliki ketentuan tertentu yang nggak bisa saya kerjakan. Makanya saya memilih untuk menjoki tugas. Ratu batin yang gabung, berdiri di akhir dunia. Saya menggunakan jasa joki tugas ini karena saya sudah terlalu stres dengan suatu hal yang ada di luar kampus. Makanya saya memilih untuk melakukan jasa joki tugas ini untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Dan dengan alasan saya juga tidak terlalu memahami dengan materi-materi yang diberikan, makanya saya memilih untuk melakukan joki tugas. Kalau masalah untuk pengeluaran itu, untuk semester ini saya sudah mengeluarkan uang sekitar 2 juta untuk joki tugas dengan menyisihkan uang jajan saya dari orang tua. Dampak negatif yang saya dapatkan dari joki tugas ini, saya menjadi malas dan ketergantungan. Kalau masalah puas, saya sangat puas karena joki saya sangat tepat waktu.
tugas-tugas. Berdiri di penghujung buku, Karena penjiki tugas ini sudah memiliki banyak pengalaman dan sudah banyak memiliki testimoni. lindung di belakang tawa, di dalam Kalau masalah malu dengan teman-teman mungkin tidak, Ji. Tapi lebih ke rasa takut kepada orang tua, Ji, kalau seumpama ditahu bilang saya joki tugas. cara tuh batin yang gagu. Ada beberapa yang diketahui oleh orang tua saya bahwa saya menjoki tugas dan saya kena marah, tapi orang tua saya memakluminya.